Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia di 20060350001, kelas A Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori feminisme. Teori feminisme adalah ideologi atau sebuah paham yang menyatakan persamaan hak antara pria dan wanita. Secara bahasa, feminisme berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata femina, yang artinya memiliki sifat keperempuanan. Feminisme sering juga diartikan sebagai gerakan emansipasi wanita yang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara wanita dengan pria. Baik, adapun judul yang saya ambil dari teori feminisme ini yaitu partisipasi perempuan dalam usaha tani di desa Buluk Sirua, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Pandangan bahwa peran laki-laki adalah peran produktif di sektor publik dan peran perempuan adalah peran reproduktif di sektor domestik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi perempuan dalam pengolahan usaha tani di desa Buluk Sirua, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara mendalam, observasi tidak turut serta kajian kepustakaan dan dokumentasi. Dalam kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Women's Support Project menyebutkan bahwa istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller 1968 untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya. Dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis dalam ilmu sosial, orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Anne Oakley 1972. Sebagaimana Stoller, Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia dibangun oleh kebudayaan manusia. Pandangan bahwa peran laki adalah peran produktif di sektor publik untuk mencari nafkah bagi keluarganya, dan peran perempuan adalah peran reproduktif di sektor domestik untuk mengurus rumah tangga. Kondisi ini berbeda dengan keluarga petani di desa Buluk Sirua, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Pengelolaan usaha tani tidak hanya dikerjakan oleh laki-laki, tetapi perempuan juga ikut terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi perempuan dalam pengelolaan usaha tani di desa Buluk Sirua, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Lokasi dan rancangan penelitian ini dilaksanakan di desa Buluk Sirua, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Info penelitian ini ditentukan secara sengaja atau cara purposive sampling.
informan dalam penelitian ini adalah 5 orang perempuan atau keluarga yang memiliki kriteria, yaitu telah menikah, pekerjaan utamanya adalah petani dan ikut terlibat dalam kegiatan usaha tani bersama suaminya, serta telah menikah minimal 4 tahun. Sugiono 2014 menyatakan bahwa penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Seluruh hasil data penelitian yang telah dikumpulkan atau diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan cara menggambarkan masalah secara jelas dan mendalam, yang kemudian hasil dari penggambaran masalah diinterpretasikan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan secara ringkas. Analisa data dilakukan melalui tahapan, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Data yang telah diperoleh setelah diolah selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kompetensial sementara untuk menjamin validitas data, maka penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Adapun hasil penelitian dilakukan oleh penulis itu memperlihatkan bahwa perempuan itu ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan usaha tani. Perempuan terlibat dalam kegiatan persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemupukan, perawatan, panen, pasca panen, penjualan, penyimpanan, dan pemanfaatan atau pembelanjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa hal tersebut mereka lakukan karena sebagai petani harus saling mendukung dan membantu menjalankan kegiatan usaha tani. Tahap pengelolaan ini usaha tani tersebut kualitas partisipasi perempuan yang menonjol adalah pada tahap pembibitan, panen, pasca panen, penjualan, penyimpanan hasil penjualan, dan pemanfaatan hasil penjualan atau membelanjakan hasil penjualan. Perempuan ikut terlibat bersama suaminya dalam kegiatan usaha tani, bukan untuk saling bersaing atau dengan yang lain, tetapi untuk saling membantu dan bekerja sama menjalankan pekerjaan atas dasar saling menghargai. Kondisi tersebut berbeda dengan pandangan Talcott Patterson bahwa pengaturan yang jelas bahwa wanita harus bekerja di dalam rumah tangga, maka ditiadakan kemungkinan terjadinya persaingan antara suami dan istri. Partisipasi yang dilakukan oleh perempuan atau istri tersebut tidak membuat mereka meninggalkan tugas atau pekerjaan mereka di rumah. Dari hasil wawancara ini dengan informan menunjukkan bahwa suami mendukung keterlibatan istri dalam usaha tani. Mereka mengakui peran penting perempuan dalam usaha tani. Hal ini sejalan dengan teori pengakuan yang dikemukakan oleh Axel Honneth, yaitu cinta, hak legal, dan solidaritas. Cinta ini terkait dengan saling menerima
menerima dan mengakui satu sama lain. Hak-hak legal terkait dengan setiap subjek kondisi tersebut diwujudkan dalam pengambilan keputusan dilakukan secara bersama dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan pengelolaan usaha tani. Peran penting perempuan juga ditunjuk dari hasil penelitian. Kondisi tersebut sesuai dengan konsep kemitraan terpadu yang tergambarkan dengan adanya perilaku saling menyesuaikan diri, saling pengertian, saling pegang rasa, saling penghargaan, saling bertanggung jawab, saling gotong royong, dan saling membantu antara suami dan istri, serta saling mengakui berhak atas perwujudan pribadi. Kondisi-kondisi ini tergambar dari pernyataan informan kemitraan terpadu yang dimaksud adalah bentuk kerjasama yang saling mengisi dan saling mendukung tanpa memperhitungkan besaran kontribusi dari masing-masing yang terlibat, tetapi lebih menekankan pada hasil dari kerjasama tersebut. Adapun kesimpulan dari saya sedikit dari hasil yang saya ambil dari judul teori feminisme, yaitu yang saya jelaskan sedikit tadi, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada pengelolaan usaha tani di Desa Godosirua, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, perempuan ikut berpartisipasi pada semua tahap bersama laki-laki, khususnya yang menonjol pada tahap pembibitan, panen, pengolahan pasca panen, penjualan, penyimpanan hasil penjualan, dan pemanfaatan hasil penjualan. Upaya peningkatan kapasitas petani perempuan dan petani laki-laki penting untuk dilakukan, melihat partisipasinya dalam pengolahan usaha tani sekaligus mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan gender melalui pengarusutamaan gender. Baik, itulah tadi penjelasan tentang teori feminisme. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.